Sekelumit bingkai kenangan perjalanan Direktur Utama LPP RRI masa bakti 2010-2015. Persembahan Radio Republik Indonesia Bogor sebagai tanda kasih untuk dikenang. Wanita pertama dalam sejarah Radio Republik Indonesia yang memegang jabatan Direktur Utama LPP RRI, Rosarita Niken Widyastuti, lahir di Kota Gudeg, Yogyakarta, 30 Oktober 1960 silam. Seorang ibu yang bijak dari anak-anaknya, Rahadian Pradana Swangga, Nitya Wikaniswara, dan Sista Wikaniswara, serta pendamping setia dari Bapak Insinyur W. Priyo Sembodo. Mengawali karir sebagai penyiar RRI di Yogyakarta selama 9 tahun sejak 1982. Siapa sangka langkah pertamanya menjadikan ibu sebagai wanita pertama menjadi Direktur Utama RRI. Kecintaannya pada radio muncul saat banyak orang mengatakan RRI tak lagi punya pendengar. Bersama teman seperjuangan, ibu dengan upaya sendiri mengadakan penelitian. Itulah kecintaan ibu yang patut kami ikuti sebagai angkasawan RRI. 35 tahun bukanlah waktu yang singkat menjadikan RRI merupakan bagian dari hidup ibu. Memegang kukuh semboyan, sekali di udara tetap di udara. Bersama seluruh angkasawan RRI setia menyapa rakyat di berbagai pelosok negeri setiap hari. Bersama angkasawan RRI, ibu berusaha merengkuh pendengar hingga ke pulau-pulau terpencil yang boleh jadi belum pernah dijamah orang-orang penting di kota. Tak hanya melayani pendengar lewat udara, demi rasa memiliki, ibu pun tanpa lelah menghadiri berbagai acara di daerah seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, demi RRI. Ibu selalu mengatakan RRI juga sebagai sabuk pengaman informasi di perbatasan. Ibu juga mengajak seluruh angkasawan RRI bertimbang rasa, bagaimana kalau informasi yang dipancarkan radio negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia mampu mempengaruhi pikiran, karakter, dan perilaku warga negara Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan. Tak semudah membalikan telapak tangan. Keinginan dan harapan ibu dalam mempertahankan dan membangun kepercayaan publik akan arti pentingnya RRI sebagai sabuk pengaman. Itulah mengapa sejak tahun 2008 pendirian stasiun penyiaran di daerah perbatasan menjadi prioritas RRI. Ini pula yang terus dikembangkan ibu yang menjadi Direktur Utama RRI sejak Oktober 2010. Berbagai kegiatan RRI di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun, ibu berusaha untuk menghadirinya tanpa mengenal lelah, tanpa terkecuali. Salah satunya kegiatan di LPP RRI Bogor. Kegiatan Indonesia Bersepeda yang diselenggarakan Lembaga Penyiaran Publik RRI bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor dan pemerintah Kota Bogor. Kala itu, sedikitnya 4.000 orang bersepeda berpartisipasi dalam kegiatan Indonesia Bersepeda tahun 2012. Kegiatan yang digelar serentak di sejumlah kota-kota besar di Indonesia dengan total peserta 20.000 orang. Khusus di Bogor, jumlah peserta cukup banyak, yakni 4.250 orang. Selain kegiatan Indonesia Bersepeda di Bogor, juga digelar kampanye makan buah lokal dengan tema Aku Cinta Buah Nusantara, dan juga diisi dengan penanaman sejumlah pohon langka di depan pekarangan gimnasium. Selain Indonesia Bersepeda berskala nasional, RRI Bogor juga dipercaya menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Indonesia Berdonor. Kala itu, ibu yang mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Linda Gumelar,
bersama Korem 061 Surya Kencana, pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Bogor yang dipusatkan di Aula IPB International Convention Center. Tanpa bosan, tanpa lelah, Ibu selalu mengingatkan kepada seluruh angkasawan RRI tentang peran RRI dalam meningkatkan partisipasi publik. Untuk itu, bertepatan memperingati Hari Radio ke-69, Ibu juga meresmikan studio terintegrasi Programa 1 dan Programa 2, Studio Taman RRI Bogor, dan pemancar Relay Jonggol, sekaligus menjadi narasumber pada acara dialog publik bersama Wakil Wali Kota Bogor, Wakil Bupati Kabupaten Bogor, dan Dim 0606 Bogor. Sebagai rumah rakyat Indonesia, Ibu pun selalu menerima dengan tangan terbuka, senyum yang tak pernah hilang dalam keramahan kepada publik, juga generasi muda. Sebagai penerus perjuangan bangsa, dengan bijak, Ibu menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan mahasiswa, menjadi narasumber dalam acara Pro 2 to Campus yang diselenggarakan Pro 2 RRI Bogor di kampus IPB Dramaga Bogor. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat pada musim mudik lebaran, Ibu pun tak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada seluruh angkasawan RRI untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pemudik. Tidak hanya berupa informasi melalui kecanggihan komunikasi, tapi juga hiburan dan lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ibu Rosa Rita Niken Widyastuti dalam berbagai kegiatan demi lembaga yang Ibu cintai terus berupaya sekuat tenaga memberikan sumbangsihnya agar RRI tetap menjadi radio publik milik bangsa. Bersama Joko Widodo, Presiden terpilih, Ibu juga bersama Slang meluncurkan single Indonesia Wow di Auditorium RRI yang merupakan langkah awal pemerintahan Jokowi JK menuju Indonesia yang wow, yang hebat. Jambore Siaran Nasional Jam Sinas 4 yang diselenggarakan bulan April lalu di Yogyakarta melibatkan 1.000 peserta, tidak hanya melibatkan dari internal RRI seluruh Indonesia, tapi juga dari radio swasta yang tergabung dalam PRSSNI sebagai wujud silaturahmi insan penyiaran. Stasiun penyiaran radio memiliki tanggung jawab memberikan informasi bagi masyarakat melalui program siaran berita, media yang dapat jadi sarana diplomasi dan juga ikut andil dalam pesta demokrasi pemilu 2014 melalui hasil hitung cepat pemilihan presiden quick count. Walau dalam pelaksanaan quick count, RRI mendapat serangan bertubi-tubi kritikan dari sejumlah politikus yang merasa RRI sebagai lembaga penyiaran tidak berhak ikut melakukan hitung cepat. Namun, Ibu sebagai Direktur Utama LPP RRI tidak gentar menghadapinya karena tujuan RRI memberikan informasi kepada masyarakat, karena yang dilakukan oleh RRI akan selalu netral dan independen. Ibu selalu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan masukan dan juga kritikan, dan selalu akan menjadi masukan untuk perbaikan program RRI ke depan. Berbagai penghargaan Ibu dapatkan, tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari berbagai negara atas keberhasilan Ibu dalam memimpin RRI. Namun, semua itu tidak menjadikan Ibu hilaf akan keberadaan Ibu. Bahkan Ibu selalu menyapa kami, seluruh angkasawan RRI tanpa terkecuali. Ibu pun terjun langsung bersama kami di lapangan, membaur dengan senyuman, sehingga tugas yang dibebankan terasa lebih ringan dirasakan. Melihat perjuangan Ibu yang begitu keras terhadap RRI di usia yang kini telah bertambah, Ibu yang kami sayang dan kami cintai, seperti mentari yang tiap pagi selalu terang dan bersinar,
Bahkan tetesan air hujan pun tak sebanding dengan pengorbanan Ibu terhadap kami. Izinkan kami, Angkasawan RRI, khususnya Angkasawan RRI Bogor, mengucapkan selamat ulang tahun. Kebahagiaan Ibu adalah bagian dari kebahagiaan kami. Kami ingin selalu melihat Ibu tersenyum, melihat Ibu bahagia, karena Ibu sumber kekuatan kami, Insan Radio. Doa dan harapan kami Angkasawan RRI Bogor, semoga apa yang telah Ibu berikan pada kami dapat menjadi contoh, dan semoga kami menjadi pribadi seperti Ibu, tegas, berwawasan, dan berjiwa kasih. Selamat ulang tahun Ibu Rosarita Niken Widyastuti. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi setiap langkah Ibu.